Ini adalah perang TWS ANC di seri mid-range terbaru di tahun 2026 antara dua brand besar, Soundcore R60 ANC dan juga Huawei FreeBuds SE4. Pilih yang mana? Kita akan bandingkan untuk kalian. Di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, Soundcore dan Huawei sama-sama punya jagoan baru untuk TWS mereka. Soundcore dengan R60 ANC-nya dan Huawei dengan Huawei FreeBuds SE4 yang secara harga nggak begitu jauh ya, dan punya beberapa aspek atau fitur yang sejenis. Misalnya itu sama-sama punya fitur ANC. Nggak dipungkiri ya, kedua TWS seri mid-range ini akan masuk ke radar kalian kalau kalian memang lagi cari TWS ANC dengan harga yang affordable di harga 300-400 ribuan. Kedua brand ini menurut saya bersaing ketat ya untuk mengembangkan TWS yang berkualitas secara desain, kualitas suara, kualitas mikrofon, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Bagi kalian yang masih bingung ya mau pilih yang mana antara Soundcore R60 ANC atau FreeBuds SE4, tenang aja, di video kali ini kita akan coba bandingkan kedua TWS ini. Jadi kalian bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai review perbandingannya. Untuk charging case, baik Soundcore R60 ANC dan FreeBuds SE4 secara dimensi sama-sama mengusung desain atau konsep yang compact ya. Menurut saya keduanya ini sama-sama compact, handy, dan juga mudah untuk kalian simpan. Namun secara dimensi memang case dari FreeBuds SE4 ini terlihat lebih kecil dan lebih tipis daripada case R60 ANC. Charging case dari R60 ANC ini terlihat berbentuk persegi atau kotak ya, dan terlihat lebih berbodi. Sedangkan case dari Huawei FreeBuds SE4 ini punya desain yang lebih ke persegi panjang dan terlihat lebih ramping atau tipis ya dibanding yang R60 ANC tadi. Ada juga perbedaan dari finishing di kedua case-nya ya. R60 ANC ini punya finishing doff atau matte ya. Sedangkan pada FreeBuds SE4 itu finishingnya ke glossy di permukaan case-nya. Jadi ini memang lebih meling yang Huawei FreeBuds SE4 ya. Nah, kalau ini akhirnya selera kalian masing-masing, prefer yang matte atau doff atau yang glossy. Namun dengan perbedaan finishing ini menurut saya dalam keadaan tangan kering, permukaan case R60 ANC ini jadi terasa lebih licin ya kalau misalnya kalian pegang seperti ini ya, dibanding FreeBuds SE4 yang terasa lebih keset gitu kalau dipegang. Baik Soundcore R60 ANC ataupun Huawei FreeBuds SE4 di earbuds ini sama-sama menggunakan desain earbuds in-ear. Sama-sama menggunakan karet ear-tip, tapi ada beberapa perbedaan karakteristik earbud antara kedua TWS ini. Untuk dimensi earbuds Soundcore R60 ANC secara umum itu terlihat terasa lebih bulky dibanding earbuds FreeBuds SE4 ya, yang punya desain lebih ramping. Kalau dilihat mata ini sekilas memang mereka hampir sama ya dimensinya, tapi ini paling terasa ketika kalian pakai di telinga. Bagian shell dari R60 ANC ini masih terasa agak penuh ya di telinga dibanding FreeBuds SE4 yang terasa lebih airy dan compact. Dengan perbedaan karakteristik fitting kedua earbuds ini, fitting R60 ANC ini jadi terasa rapet ya. Untuk isolasi suaranya juga lebih baik menurut saya dibanding fitting FreeBuds SE4 yang terasa lebih longgar dan ada sedikit jarak di rongga telinga. Soundcore R60 ANC punya 4 size ear tip, yaitu extra small, small, medium, dan large. Sedangkan Huawei FreeBuds SE4 punya 3 pilihan size ear tips, yaitu small, medium, dan large. Untuk defaultnya yang terpasang di kedua TWS ini adalah size medium ya. Secara umum kalau dilihat walaupun sama-sama medium, size medium di Soundcore R60 ANC ini lebih besar daripada size medium di FreeBuds SE4 ya. Jadi memang secara umum size ear tips dari R60 itu lebih besar daripada FreeBuds SE4. Baik Soundcore R60 ANC dan Huawei FreeBuds SE4 ini dibekali Bluetooth 5.4. Bisa kalian sambungkan ya dengan berbagai device, misalnya smartphone kalian. Selain itu keduanya juga aman banget untuk kalian gunakan untuk main game karena sudah support low latency mode.
Namun dari segi koneksi, R60INC ini lebih sedikit lengkap ya, dengan mendukung fitur multi device connection yang tidak ada di Huawei FreeBuds SE4. Soundcore R60INC dan Huawei FreeBuds SE4 juga disupport aplikasi untuk memaksimalkan pengalaman menggunakan TWS-nya. Untuk R60INC kalian bisa download aplikasi Soundcore di Android ataupun iOS. Sedangkan untuk FreeBuds SE4 nama aplikasinya adalah Huawei AI Live. Untuk Huawei AI Live khususnya pengguna Android, kalian nggak bisa download aplikasinya via Google Play ya, namun bisa kalian download filenya di website resmi Huawei. Secara umum, kedua aplikasinya ini didesain untuk mendukung kalian memaksimalkan penggunaan TWS. Namun, dilihat dari dukungan dan fitur-fitur yang diberikan, aplikasi Soundcore ini menurut saya yang memberikan lebih banyak fitur ya, tambahan daripada yang ada di Huawei AI Live. Yang menurut saya paling menarik adalah fitur AI translation-nya. Dengan fitur ini kalian nggak perlu khawatir lagi ya dengan language barrier ketika kalian traveling ke luar negeri, karena aplikasinya dan TWS-nya ini bisa membantu kalian menerjemahkan bahasa dengan cepat karena mendukung juga banyak pilihan bahasa tentunya. Baik Soundcore R60INC dan Huawei FreeBuds SE4 ini sama-sama dibekali fitur Active Noise Cancellation yang secara efektif itu akan meredam kebisingan saat kalian gunakan untuk mendengarkan musik ya. Namun ada sedikit perbedaan di fitur ANC antara kedua TWS ini. ANC di Soundcore R60INC ini dapat mengurangi kebisingan sampai 52 desibel dan hadir dengan fitur adaptif yang secara otomatis menentukan level ANC yang sesuai dengan keadaan kebisingan di sekitar. Selain itu, kalian juga bisa memilih beberapa skenario ya, di mana ANC-nya akan diaktifkan seperti di transportation, terus di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Di aplikasi Soundcore kalian juga bisa secara manual ya memilih beberapa level. Ini ada level 1 sampai 5 ya, sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhan kalian masing-masing. ANC di Huawei FreeBuds SE4 diklaim bisa mengurangi kebisingan sampai 50 desibel. Di aplikasi Huawei AI Live itu ada 4 mode atau level ANC yang bisa kalian pilih, yaitu Dynamic, Cozy, General, sampai yang paling tinggi nanti di Ultra. Di level Dynamic ini ternyata dia juga menunjukkan bahwa Huawei FreeBuds SE4 ini juga bisa secara otomatis ya menentukan level ANC-nya tergantung surroundingnya, noise di surroundingnya. Menurut saya dengan fitur ANC-nya masing-masing, kedua TWS ini saat kalian pakai dengan musik dan posisi ANC-nya on itu sama-sama bisa membendung kebisingan dari luar ya. Tapi memang untuk levelnya ini bisa dibilang R60INC ini terasa lebih kedap dibanding yang di Huawei FreeBuds SE4. Namun memang ANC di R60INC ini punya efek tekanan di telinga yang lebih besar ya, apalagi juga karakter fittingnya ini rapet ya. Kondisi ini kalau dalam waktu yang cukup lama ini bisa jadi bikin cepet capek di telinga. Sedangkan untuk ANC di Huawei FreeBuds SE4 ini terasa lebih light di telinga dan juga minim tekanan. Akhirnya sebenarnya lebih ke selera masing-masing yang kalau kalian memang butuh yang lebih kedap atau lebih light, bisa pilih yang R60INC. Kalau yang lebih light, nggak banyak tekanan, bisa ke yang Huawei FreeBuds SE4. Untuk kualitas suara dari Soundcore R60INC dan Huawei FreeBuds SE4 ini menurut saya punya karakteristik sendiri-sendiri yang juga dipengaruhi oleh driver yang dipakai dan tuning dasarnya. Soundcore R60INC ini dibekali 11 mm titanium coated driver yang punya tingkat vibrasi yang tinggi dan responsif sehingga menghasilkan bass yang deep, punchy, rich, dan dengan treble yang terasa airy dan clear. Arah suaranya ini ke V-shape yang memang ini punya highlight paling dominan di bassnya, yang juga cukup diimbangi dengan treble yang sparkly dan membuat kesan detail itu cukup tinggi. Tapi memang untuk bagian vokalnya jadi agak mundur daripada lainnya. Sedangkan di Huawei FreeBuds SE4 ini dibekali dynamic driver dengan ukuran 10 mm yang punya arah suara U-shape dengan tuning yang balance. Kalau dibanding R60INC, bass di FreeBuds SE4 ini terasa lebih light ya, terkontrol dan juga bersih. Treble-nya juga tetap jernih tapi tidak setajam yang ada di R60INC. Highlight utamanya ada di vokal yang lebih maju dan terasa lebih jelas.
Dengan perbedaan driver dan arah suara dari kedua TWS ini, menurut saya R60NC ini lebih cocok ya untuk jenis genre musik yang menonjolkan bass atau treble seperti EDM, rock, hip hop, ataupun R&B. Sedangkan Huawei FreeBuds S4 ini cocok untuk genre musik yang menonjolkan balance dan vokal seperti pop, akustik, jazz, atau untuk dengerin podcast. Namun untuk tuning atau arah suara dasar dari R60NC dan Huawei FreeBuds S4 itu masih bisa kalian tweak ya dengan aplikasi masing-masing. Misalnya dengan preset EQ yang disediakan atau juga dengan manual EQ yang bisa kalian set tergantung dengan preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Selain driver dan arah suaranya, R60NC dan FreeBuds S4 ini juga punya perbedaan di dukungan kodek audio. Secara umum keduanya mendukung kodek AAC dan SBC, namun untuk R60NC ini support kodek LDAC yang merupakan kodek premium ya untuk mendengarkan musik dengan kualitas high-res audio secara nirkabel. Namun untuk LDAC ini hanya support di HP Android yang mendukung fitur LDAC juga. Baik R60NC dan Huawei FreeBuds S4 ini dibekali 3 mikrofon di setiap earbudsnya. Jadi total itu ada 6 mikrofon ya. Namun memang untuk output suara yang keluar itu cukup punya perbedaan yang distintif. Untuk mikrofon di R60NC ini highlightnya ada di proses AI noise cancelling yang bisa secara efektif ya memisahkan noise, namun memang hasilnya jadi less natural dan terdengar cukup digital. Namun kalau di ruangan yang minim noise, suaranya ini bisa cukup natural dan jernih juga kok. Untuk mikrofon di Huawei FreeBuds S4, output suaranya ini akan lebih natural dan warm karena ini lebih sedikit pemrosesan AI-nya. Di lingkungan bising cukup baik, tapi memang noise-nya masih terdengar dan ikut masuk gitu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara mikrofon dari Soundcore R60INC di dalam ruangan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara dari mikrofon di Huawei FreeBuds SE4 di dalam ruangan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara mikrofon dari Soundcore R60INC di luar ruangan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara mikrofon dari Huawei FreeBuds SE4 di luar ruangan. Soundcore R60NC dan Huawei FreeBuds S4 ini punya perlindungan terhadap air dan debu. R60NC ini punya perlindungan dengan ratingnya IP55. Sedangkan Huawei FreeBuds S4 dengan rating IP54. Perbedaan IP54 dan 55 ini ada pada perlindungan tekanan airnya. IP55 dirancang lebih tahan terhadap tekanan air lebih kuat. Jadi kalau IP54 itu tahan cipratan air ringan seperti keringat dan gerimis ringan. Sedangkan di IP55 lebih tahan terhadap tekanan air keran misalnya saat cuci tangan atau hujan yang cenderung agak lebih deras. Untuk baterainya baik R60NC dan FreeBuds S4 ini menawarkan playtime yang cukup panjang. Hanya ada sedikit perbedaan playtime antara kedua TWS ini. Secara umum baterai life di R60NC ini memang lebih panjang daripada Huawei FreeBuds S4 ya. Soundcore 60NC pada mode NC on-nya, baterainya ini punya baterai life 8 jam dan bisa di-extend sampai 40 jam. Sedangkan pada Huawei FreeBuds S4 pada posisi ANC-nya on itu earbuds-nya punya playtime 7 jam dan bisa di-extend sampai 35 jam. Menurut saya kalian bisa pilih R60NC kalau kalian memang cari TWS atau kalian tipe orang yang bass head banget, suka musik EDM, rock, hip hop, karena memang tipikal sound dari Soundcore itu akan tetap punya bass yang powerful dan juga arah suaranya lebih ke V-shape. Kalian juga bisa pilih R60NC kalau memang butuh level ANC yang lebih kedap, karena dengan fitting dan level ANC-nya yang sampai 52 decibel, noise-nya itu betul-betul bisa terblok. Jadi kalian bisa fokus untuk dengerin musik bahkan di tempat yang bising sekalipun. Kalian bisa pilih Huawei FreeBuds S4 kalau kalian memang butuh TWS yang ekstra nyaman ketika dipakai. Misalnya kalian sering pakai TWS dengan jangka waktu yang lama. Dengan fitting FreeBuds S4 yang lebih less pressure, ini nggak akan bikin cepet capek atau pegel di telinga. Kalian juga bisa pilih Huawei FreeBuds S4 kalau kalian suka dengan musik seperti pop, akustik, jazz, karena tuningnya ini well balanced ya, juga dengan arah suara lebih ke U-shape yang menonjolkan vokal. Ini enak banget juga kalau misalnya kalian dengerin podcast, itu jelas banget ya.
FreeBuds SE4 ini juga enak banget kalian gunakan untuk teleponan karena mikrofonnya ini menghasilkan suara yang bersih, natural, dan juga warm. Oke, itu dari perbedaan atau perbandingan dari Soundcore R60NC dan Huawei FreeBuds SE4. Kedua TWS ini punya karakter dan keunggulannya masing-masing ya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian masing-masing juga. Nanti link pembelian dari kedua TWS ini akan saya taruh di deskripsi untuk kalian check out. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton. Kalau masih ada pertanyaan tentang kedua TWS ini bisa share di kolom komentar. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, saya pamit, bye-bye.